warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan sesi 0136 akan melakukan presentasi mengenai landasan pendidikan. Di sini saya Angelika Desila Hamdani dengan nomor NIM 2200277 sebagai moderator. Saya Audia Putri dengan NIM 2200281 sebagai pemateri pertama. Saya Atifa Mardanila dengan NIM 2200280 sebagai pemateri kedua. Baiklah, langsung saja untuk pemateri pertama akan dibacakan oleh Audia Putri. Kepada Audia Putri dipersilakan. Baiklah, saya Audia Putri akan membacakan materi pertama, yaitu mengenai konsep dasar landasan pendidikan. Pengertian landasan pendidikan. Mengungkap pengertian landasan pendidikan dapat berhubungan dengan definisi Redja Mudiaharjo tahun 2001 yang menyebutkan bahwa cara mendefinisikan ditinjau dari sudut bentuknya dibedakan dalam dua macam. Satu, definisi konotatif, yaitu definisi yang menyatakan secara tersurat tentang isi pengertian yang terkandung dalam istilah atau konsep yang didefinisikan. Definisi konotatif terdiri dari definisi leksikal atau kamus dan definisi stipulatif atau definisi yang menyebutkan persyaratan-persyaratan yang menjadi makna. Dua, definisi denotatif adalah definisi yang menyatakan secara tersurat luas pengertian dari istilah yang didefinisikan. Definisi landasan yang dideskripsikan oleh Merriam-Webster Dictionary tahun 2000 bahwa genus dari landasan dapat dikatakan principally yang dalam bahasa Indonesia disinonimkan dengan prinsip. Pengertian prinsip diantaranya sebagai berikut. 1. Suatu kebenaran umum atau fundamental, suatu hukum atau doktrin atau asumsi yang mengkomprehensif dan fundamental yang menjadi dasar dari prinsip-prinsip lain atau yang menjadi sumber dari prinsip-prinsip lainnya atau prinsip-prinsip turunan. Contohnya dalam kata-kata proposisi elementer, prinsip-prinsip fisika. 2. Komitmen pada apa yang baik dan berharga, khususnya sebagai sebuah watak karakter. 3. Sesuatu yang menjadi asal atau sumber dari sesuatu hal. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1995 bahwa kata landasan berarti alas dan tumpuan. Kata alas berhubungan dengan fisik seperti landasan pesawat terbang, sedangkan kata tumpuan berhubungan dengan hukum, prinsip, konsep, teori seperti Undang-Undang Dasar tahun 1945. Berdasarkan pengertian landasan dari kedua kamus tersebut, dapat diklarifikasi bahwa landasan terdiri dari 1. Landasan yang bersifat fisik, yaitu landasan yang mengarah pada wujud fisik. 2. Landasan yang bersifat konseptual, yaitu landasan yang mengarah pada suatu konsep, prinsip, teori, atau kontribusi terhadap suatu teori atau ilmu yang lainnya atau suatu praktek, seperti landasan filosofis pendidikan. Jadi, dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan landasan berarti tumpuan, dasar atau alas, sedangkan pendidikan merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang lembaga dalam membantu individu atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan pendidikan. Landasan pendidikan secara singkat dapat dikatakan sebagai tempat bertumpu atau dasar dalam melakukan analisis kritis terhadap kaidah-kaidah dan kenyataan tentang kebijakan dan praktik pendidikan. Kajian analisis kritis terhadap kaidah dan kenyataan tersebut dapat dijadikan titik tumpu atau dasar dalam upaya penemuan kebijakan dan praktik pendidikan yang tepat guna dan bernilai guna. 2. Tujuan landasan pendidikan. Sebagai sebuah dasar tumpuan, tujuan dari landasan pendidikan adalah sebagai berikut. 1. Menguat fondasi sistem pendidikan menjadi lebih berkualitas.
2. Mencapai tujuan pendidikan yang telah dirumuskan. 3. Membangun sumber daya manusia yang lebih cerdas dan berkualitas. 4. Menciptakan pola kerja dan pola pikir yang selaras di dunia pendidikan. Dan sajian pentingnya landasan pendidikan ini berupaya memberikan wawasan awal mengenai peristiwa pendidikan dengan pendekatan struktural landasan pendidikan, mengetengahkan beberapa dasar pemikiran, digunakan model pendekatan struktural bagi landasan pendidikan. 3. Mengetengahkan konsep dasar landasan pendidikan. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Audia Putri. Selanjutnya materi kedua yang akan disampaikan oleh Atifa. Kepada Atifa dipersilahkan. Baiklah, saya Atifa Mardatila akan menyampaikan materi mengenai jenis-jenis landasan pendidikan dan penerapannya. Yang pertama, landasan pendidikan religius. Pengertian landasan pendidikan religius. Landasan religius merupakan landasan yang paling mendasari dari landasan-landasan pendidikan. Sebab landasan agama adalah landasan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan, setiap pendidikan nasional mengharuskan setiap peserta didik mengikuti pendidikan agama. Karena sistem pendidikan agama diharapkan sebagai penyeru pikiran produktif dan berkolaborasi dengan kebutuhan zaman yang semakin modern. Pendidikan agama adalah hak setiap peserta didik dan bukan negara atau organisasi keagamaan. Selanjutnya, penerapan landasan pendidikan religius. Contoh penerapannya yaitu pembelajaran agama untuk mendidik akhlak siswa dan kegiatan infak dan zakat, mendidik siswa untuk berbagi dengan sesama atas dasar Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya, landasan pendidikan sosiologis. Pengertian landasan pendidikan sosiologis. Pendidikan merupakan peristiwa sosial yang berlangsung dalam latar interaksi sosial. Dikatakan demikian karena pendidikan tidak dapat dilepas dari upaya dan proses saling mempengaruhi antara individu yang terlibat di dalamnya. Dalam posisi yang demikian, apa yang dinamakan pendidikan dan peserta didik menunjukkan kepada kedua istilah yang dilihat dari kedudukannya dalam interaksi sosial. Artinya, siapa yang bertanggung jawab atas perilaku dan siapa yang memiliki peran penting dalam proses mengubahnya. Karena itu, proses pendidikan itu menunjukkan siapa yang menjadi pendidik dan siapa yang menjadi peserta didik secara permanen, karena keduanya dapat saling berubah fungsi dan kedudukannya. Selanjutnya, penerapan landasan pendidikan sosiologis. Contoh penerapannya diadakannya kegiatan gotong royong, membersihkan lingkungan sekolah, dan pelaksanaan piket kelas dan dalam bentuk kelompok yang juga mengajarkan gotong royong dan kerjasama kepada siswa. Selanjutnya, yang ketiga yaitu landasan pendidikan kultural atau budaya. Pengertian landasan kultural atau budaya. Peristiwa pendidikan adalah bagian dari peristiwa budaya. Hal tersebut dikarenakan pendidikan dan kebudayaan mempunyai hubungan timbal balik. Kebudayaan dapat dilestarikan dan dikembangkan dengan jalan mewariskannya dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pendidikan, baik pendidikan secara formal, informal, maupun non-formal. Landasan kultural mengandung makna, norma dasar pendidikan yang bersumber dari norma kehidupan berbudaya yang dianut oleh suatu bangsa. Bangsa Indonesia mendasarkan pandangan hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara pada suatu asas kultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri. Selanjutnya, penerapan landasan pendidikan kultural atau budaya. Contoh penerapannya yaitu pembelajaran pendidikan Pancasila dan dengan cara mewariskan budaya dari generasi ke generasi melalui pendidikan, baik secara formal maupun non-formal. Yang keempat yaitu landasan pendidikan hukum. Pengertian landasan pendidikan hukum. Pendidikan merupakan peristiwa multidimensi, bersangkut paut dengan berbagai aspek kehidupan manusia dan bermasyarakat. Kebijakan, penyelenggaraan, dan pengembangan pendidikan dalam masyarakat perlu disalurkan oleh titik tumpu hukum yang jelas dan syah. Dengan berlandasan hukum, kebijakan
penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan dapat terhindar dari berbagai benturan kebutuhan. Setidaknya dengan landasan hukum, segala hak dan kewajiban pendidik dapat terpelihara. Selanjutnya, penerapan landasan pendidikan hukum. Contoh penerapan landasan pendidikan hukum ini yaitu pelaksanaan ujian akhir nasional dengan standar nilai dan keputusan kenaikan kelas dilakukan 1 tahun sekali, serta penerapan undang-undang guru dan dosen. Yang terakhir yaitu landasan pendidikan psikologis. Pengertian landasan pendidikan psikologis yaitu pendidikan selalu melibatkan aspek kejiwaan manusia. Oleh sebab itu, landasan psikologis merupakan salah satu landasan yang penting dalam bidang pendidikan. Landasan psikologis pendidikan terutama tertuju kepada pemahaman manusia, khususnya berkenaan dengan proses belajar manusia. Pemahaman terhadap peserta didik, terutama sekali yang berhubungan dengan aspek kejiwaan, merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam pendidikan. Oleh karena itu, hasil kajian dan penemuan psikologis sangat diperlukan penerapannya. Pengetahuan tentang aspek-aspek pribadi, urutan, dan ciri-ciri pertumbuhan setiap aspek, dan konsep tentang cara-cara yang paling tepat untuk pengembangan kepribadian. Selanjutnya, penerapan landasan pendidikan psikologis. Contoh penerapannya yaitu adanya guru bimbingan konseling untuk menyelesaikan masalah siswa, kebijakan untuk mengumumkan juara di sekolah setelah ujian kenaikan kelas, sebagai penghargaan kepada siswa berprestasi dan juga bermotivasi untuk siswa lainnya, dan pemberian beasiswa kepada siswa yang memiliki prestasi tinggi. Baiklah, sekianlah penyampaian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Atifah yang telah menyampaikan materi. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.